السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang sebuah keanehan mungkin. Al-Quran ini diturunkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa untuk umatnya Nabi Musa, Bani Israel? Jawabnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat beliau ada dua golongan. Umat yang dakwah dan umat yang istijabah. Siapa umat yang istijabah? Ya kita ini. Kita ini yang bersyahadat, yang salat, saum, dan seterusnya. Siapa ummatud dakwah? Seluruh manusia yang hidup setelah beliau, sezaman dengan beliau sampai hari ini. Intinya bahwa Al-Quran bukan untuk Bani Israel. Tapi aneh, kenapa beberapa ayat berbunyi ya Bani Israel. Termasuk ayat yang kemarin kita bahas. Dan nanti akan ada beberapa ayat lagi. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Kenapa? Sudah kita bahas. Ada hubungannya dengan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapa yang lurus itu? Yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Bukan jalannya orang-orang Yahudi. Bukan pula jalannya orang-orang Nasrani. Ada hubungannya dengan itu. Maksud dari permohonan ini terangkum dalam sebuah kalimat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Rasul dan para sahabat. Ghairil maghdubi alaihim. Siapa al-maghdubi alaihim? Iya, Yahudi. Ad-dhalin, Nasara. Selesai pembahasan Al-Fatihah. Ya, kita lanjut 49 ya. 49, 50 beliau kan jadi satu. Kita ikuti pengumpulan dari beliau. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian. Apakah kalian di sini kaum muslimin? Tidak. Apakah kalian yang dimaksud di sini para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in? Tidak. Tapi kalian di sini adalah Bani Israel, al-Yahud. Lihat kalimat berikutnya. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Ingatlah jika kami selamatkan hum bukan huwa. Menyembelih walaupun biarkan hidup bayi-bayi perempuan. Kenapa?
Nanti akan dibawakan oleh beliau sebuah riwayat diawali oleh mimpinya Firaun. Ya. Apa mimpinya Firaun? Nanti akan dibawakan oleh beliau ya. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Ini merupakan bala dari Rabb kalian, dari Allah, azim. Azimnya tidak kembali kepada Rabb, tapi kembali kepada bala. Jadi kalau bahasa kita, wa fi dzalikum bala'un 'azimun min rabbikum. Itu kalau bahasa kita. Sungguh yang demikian itu merupakan bala yang azim, bala yang besar, ujian berat, min rabbikum, dari Rabb kalian. Kalau yang besar itu Rabb, tentu bukan azim, tapi al-azim. Apakah Allah itu azim? Jelas. Kenapa azim di sini bukan Allah, tapi bala? Tidak ada, karena tidak ada alif lam. Kan Allah kan semua pakai dalam al-mu'aimin, termasuk al-azim. Kenapa tidak wa fi dzalikum bala'un 'azimun min rabbikum? Jawabannya mudah. Inilah Al-Quran, inilah bahasa Arab. Jadi untuk membuat enak didengar itu mudah. Kalau wa fi dzalikum bala'un 'azimun min rabbikum, secara arti ya sama, secara keindahan kurang. Gitu ya. Maka Al-Quran bukan cuman hak, benar, tapi juga indah. Maka Allah membolehkan mengindahkan suara dengan lagu, nada, itu hanya dalam rangka membaca Al-Quran. Maka membaca hadis, membaca salawat, memuji-muji Allah tidak boleh dengan indah-indah seperti itu. Ya. Yang boleh cuman Al-Quran, disunahkan Al-Quran. Membaca hadis, membaca salawat, beribadah dan seterusnya tidak disukai, bahkan tidak boleh ya. Kita merdukan suara kita saat baca salawat, saat memuji-muji Allah, tidak perlu. Yang disunahkan cuma satu, membaca Al-Quran. Disinilah saudara-saudara kita kaum muslimin kemana-mana mengindahkan suara, membaguskan suara itu semuanya. Ya baca Al-Quran, ya baca hadis, ya baca salawat, ya memuji-muji Allah dan seterusnya, mengikuti gereja. Mau terima atau tidak, ini mengikuti gereja. Berjaya. Mereka memuji-muji Tuhannya dengan bernyanyi. Kaum muslimin ikut-ikutan. Ya, ikut gereja. Bagian saudara-saudara kita ketika baca salawat, memuji-muji Allah dengan dilagukan, kita bilang mereka bernyanyi, nggak terima. Padahal iya bernyanyi. Apa kalau nggak bernyanyi? Ya. Yang boleh hanya ketika baca Al-Quran. Kita indahkan, kita baguskan. Nabi memuji suara Abu Musa al-Asy'ari dengan mengatakan, engkau diberi tenggorokan, kerongkongan, seruling seperti Nabi Daud. Nabi tahu bagaimana keindahan suara Nabi Daud. Engkau mirip-mirip. Nabi Musa balik bertanya, apakah tadi malam engkau sengaja mendengarkan suaraku saat baca Al-Quran, ya Rasulullah? Iya, aku sengaja. Aku menyempatkan berhenti untuk mendengarkan suara Al-Quran.
Kata Abu Musa apa? Seandainya aku tahu engkau sedang mendengarkan, maka akan aku bikin lebih bagus lagi. Berarti boleh. Dan Nabi tidak melarang. Oh jangan, ya cukup segitu saja, nggak usah bagus-bagus amat. Enggak. Berarti boleh. Ya. Karena diam di saat dibutuhkan tidak boleh dilakukan oleh Nabi SAW. Artinya, ketika ada sebuah kesalahan, haram bagi Nabi diam. Harus menyatakan bahwa itu salah. Meluruskannya. Ya. Wa idh farakna bikumul bahar. Ini ayat berikutnya, 50. Cuman beda satu ayat. Tapi waktunya beda. Waktunya beda ratusan tahun. Ya. Dari ayat 49 sampai ayat 50 ke ayat 50 ini ratusan tahun. Ya. Ayat 49 menceritakan saat menjelang kelahiran Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ayat 49 ya kan? Bayi-bayi Bani Israel disembelih, itu Nabi Musa sedang apa? Sedang apa? Wa idh farakna bikumul bahar. Dan ingatlah ketika Allah memisahkan laut. Jadi laut dipisahkan. Tanpa tembok, tanpa dinding, tanpa apapun. Ya, langsung berpisah. Dan berpisahnya bukan cuman menjadi satu jalan. Kalau pisah kan berarti jadi jalan ya. Bukan cuman satu jalan, tapi 12. Kayak apa itu? Kayak apa pemandangan itu? Pemandangan yang luar biasa, nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada Bani Israel al-Yahud. Tapi bukannya terima kasih, bukannya bersyukur, malah nggak karuan, nanti akan dijelaskan. Ini luar biasa dari ayat 47 ya. Terus menceritakan bagaimana Bani Israel. Ya. Ini tepat seperti apa yang diucapkan oleh para ulama kita, diwakili oleh Syekhul Islam, bahwa nggak mungkin kita bisa benar. Nggak mungkin kita bisa baik. Nggak mungkin kita kaum muslimin bisa saja, nggak mungkin. Kecuali dengan mengetahui kelakuan Bani Israel al-Yahud. Kelakuannya kayak apa? Gini. Ini kelakuan mereka. Terus kita selisihi. Gitu. Maka para ulama diawali oleh Rasul dan para sahabat terus membahas bagaimana kelakuan al-Yahud. Sehingga para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama tahu betul cara menghadapi Yahudi. Oh begini. Orang sudah dibongkar dalam Al-Quran. Ya. Maka ketika Yahudi begini nggak kaget. Para sahabat, para tabi'in nggak kaget. Beda dengan kita, kaget. Kurang memahami bagaimana kelakuan Yahudi dan nggak akan berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Nggak akan berubah. Ini merupakan sunnatullah sampai hari kiamat. Kecuali mereka masuk Islam. Sebagaimana Abdullah bin Salam baru berubah. Selagi mereka masih Yahudi nggak akan berubah seperti itu. Maka kalau hari ini kita saksikan Yahudi begitu culas, zalim, pembohong, dusta, kejam terhadap kaum muslimin di Palestina, di Gaza, ini biasa. Bagi kita yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah ini biasa. Emang kelakuan mereka begitu. Kalau kuat, kalau menang. Begitu kalah, banyak dari kita tidak paham karena kita tidak belajar Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin yang belajar Al-Quran dan Sunnah, para pemimpin yang faham betul Al-Quran dan Sunnah nggak bakalan
mengikat perjanjian dengan mereka, meminta mereka supaya baik, supaya tidak menjajah, supaya tidak zalim, ini percuma. Betul-betul percuma. Ya. Oleh karena itu, sepanjang sejarah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rasyid, nggak ada mereka meminta, merengek, memohon kepada Yahudi supaya baik, supaya begini, supaya gini, nggak ada. Kan mereka faham, nggak mungkin Yahudi akan menjadi baik seperti itu, kecuali kepaksa. Kepaksa maksudnya dipaksa, dijajah. Ini dia. Dan ini salah satu uslub dalam Al-Quran. Dari mulai ada 7 pemuda meninggalkan istana, meninggalkan keluarganya yang kaya raya, kemudian pergi menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan agamanya, tauhidnya, kemudian tidur di dalam goa selama 300 tahun lebih, kemudian terbangun dan seterusnya. Itu cuman 3 ayat. Itu cuman 3 ayat. Ini dari Nabi Musa lahir sampai kemudian Fir'aun tenggelam. Itu cuman 2 ayat. Dan masih ada beberapa contoh ayat seperti ini. Jadi Al-Quran itu dalam menceritakan sesuatu itu tidak bertele-tele. Langsung pada intinya. Nggak kayak yang bukan Al-Quran. Apalagi apa itu? Cerpen, novel ya. Hanya ketemu, habis itu nikah, berjilid-jilid. Cuman ketemu, habis itu nggak lama nikah. Ya. Itu berpuluh jilid. Karena ya begitu. Kata-katanya. Dalam Al-Quran tidak. Al-Quran menyuruh kita, memaksa kita, ketika baca Al-Quran itu memaksa kita untuk berpikir. Beda dengan bahasa kita. Baca begitu, seperti disuapin. Gitu. Dalam bahasa Arab tidak. Fa'asnada rukbatahu ila rukbatihi. Kalau kita terjemahkan apa adanya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, artinya adalah dia menempelkan dengkulnya ke dengkulnya. Dia meletakkan kedua tangannya ke pahanya. Padahal di sini ada berapa orang? Ada 2 orang. Rasulullah SAW dan Jibril. 2 orang, dua-duanya utusan Allah. Yang satu utusan dari jenis manusia, yang satu lagi utusan Allah dari jenis malaikat. Ya. Kalau bahasa kita kan tidak seperti itu. Ya, nggak mikir, tentu sudah harus jadi. Jibril datang menempelkan kedua dengkulnya ke dengkul Nabi. Kan begitu. Bahasa Indonesia. Bahasa Arab tidak, belum matang. Kita disuruh memahami, disuruh berpikir. Ya. Wa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia mendatangi dia mendekatkan kedua lututnya ke dua lututnya. Ya. Tidak dijelaskan. Supaya apa? Supaya pembaca ini mau nggak mau harus berpikir. Yang pertama ini lutut siapa, yang kedua lutut siapa. Bahasa kita tidak. Wahai Bani Israel al-Yahud, wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tandurun, dan kalian menyaksikan
diperbudak selama ratusan tahun, disiksa habis-habisan, bahkan dipaksa untuk menyembahnya. Tiba-tiba hari ini menyaksikan musuhnya itu tenggelam. Kayak apa nikmatnya itu? Nikmat yang luar biasa. Mestinya mereka bersyukur. Ya. Nggak lama terus berjalan. Ini sedikit pelajaran juga ya. Kalau pikiran kita ya, kalau pikiran orang-orang hizbiyin, harokiyin, yang menjadikan kekuasaan itu adalah tujuan utama. Bahkan saking utamanya tujuan ini, mereka menjadikan tauhid itu bukan 3, tapi tambah 1 lagi. Ya. Kalau kita kan rububiyah, kemudian apa? Uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Mereka menambah 1 lagi, mulkiyah. Mulkiyah. Jadi kekuasaan al-mulk itu bagian dari tauhid katanya. Aneh sekali, sangat aneh sekali adanya tauhid mulkiyah. Ya. Karena mereka memang menjadikan cita-cita besar mereka punya daulah Islamiyah. Tujuan tentu bagus sekali, tapi kalau itu menjadi tujuan utama, kemudian berbagai macam cara ditempuh supaya mendapatkan kekuasaan itu, ini yang salah. Dan itu yang terjadi. Di Indonesia, di Aljazair, di Mesir, itu yang terjadi. Nah, kalau menurut pikiran orang-orang hizbiyin, harokiyin, yang menjadikan kekuasaan itu sebagai tujuan utama, kira-kira ketika Nabi Musa dan Bani Israel menyaksikan Fir'aun tenggelam, kira-kira mestinya apa yang baik dilakukan? Iya, balik lagi ke Mesir. Balik lagi ke Mesir. Di Mesir, tentu sudah kosong dari kekuasaan. Kan gitu. Karena Fir'aun dan bala tentaranya sudah tenggelam. Sementara gedung-gedung, rumah, peninggalan kan masih ada. Lihat, ini membuktikan bahwa Nabi Musa tidak diajari oleh Allah bahwa tujuan utama dakwah adalah kekuasaan. Bukan. Kalau tujuannya kekuasaan, ya sudah balik lagi ke Mesir. Bikin negeri Islam di situ, daulah Islamiyah. Dipimpin oleh Nabi Musa. Rakyatnya Bani Israel. Kan mestinya begitu. Terus berjalan. Ya. Dan hebatnya lagi, belum lama berjalan, Bani Israel melihat sekelompok orang menyembah berhala. Apa kata Bani Israel? Ij'al lana alihah. Wahai Nabi Musa, mereka kan punya Tuhan. Maksudnya Tuhan yang kelihatan, yang disembah. Kita nggak punya, kenapa engkau nggak bikin? Kira-kira gimana perasaan Nabi Musa ya? Bertahun-tahun dididik, bertahun-tahun ditarbiyah dengan tauhid, hasilnya seperti ini. Luar biasa Nabi Musa. Kesabaran beliau. Ya. Maka beliau dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok ulul azmi. Saking sabar, saking beratnya ujian. Ya. Antum mengajarkan tauhid bertahun-tahun, tiba-tiba muridnya nyeletuk ngomong kayak gitu, gimana perasaan antum? Kalau nggak diganti, inilah Bani Israel, inilah Yahud. Maka kalau sekarang Netanyahu dan teman-temannya kelakuannya seperti ini, nggak heran. Ini anak cucunya ini kan, dibongkar habis kelakuan mereka oleh Al-Quran. Sayang kaum muslimin, tokoh-tokoh Islam tidak mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Sehingga masih berharap kebaikan dari Yahudi. Masih berharap Yahudi itu menepati janji baik dan seterusnya. Jangan. Ya. Kaum muslimin terhadap Yahudi itu ya cuman satu pilihan di antara dua. Kita yang membunuh apa kita yang dibunuh? Kita yang menang apa dia yang menang? Kita yang menjajah apa mereka yang menjajah? Udah itu saja pikirannya kaum muslimin. Mestinya.
Jangan berhayal, jangan bermimpi, hidup berdampingan, saling menghormati, saling menghargai. Ya. Kalau terhadap orang-orang Hindu mungkin bisa, orang-orang Buddha mungkin bisa, orang-orang Jepang, orang-orang apalah. Kalau terhadap Bani Israel nggak bakalan bisa, Yahudi nggak bakalan bisa. Ya. Nggak mungkin Al-Quran salah, nggak mungkin ucapan Nabi keliru. Ya, saya bacakan beberapa riwayat yang dibawakan oleh beliau. وَذَلِكَ أَنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ قَدْ رَأَى رُؤْيًا هَالَتْهُ. Ini diawali oleh mimpi Fir'aun yang membuat dia takut. Membuat dia takut. Ini menunjukkan bahwa mimpinya seorang kafir bisa menjadi kenyataan. Buruk, enggak juga. Bisa buruk, bisa baik. Ya. Ada orang kafir bermimpi, dalam mimpinya dia melihat sesuatu. Ya. Dengan dia melihat sesuatu, akhirnya pagi harinya dia berpikir, dan akhirnya nanya ke temannya, dan akhirnya masuk Islam. Kan waktu dia bermimpi kan masih kafir. Bahkan ada pendeta yang bermimpi seperti itu. Ya. Ini yang buruk nih. Mimpi yang buruk dari seorang kafir. Apa? Ra'a naran kharajat min Baitul Maqdis. Ada api yang keluar dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Syam, Palestina. Fadakhalat duara kibti bi biladi Misr. Api itu mengarah ke Mesir. Dari Syam mengarah ke Mesir. Di Mesir api itu membakar rumah-rumah orang Kipti. Orang Kipti orang siapa? Orangnya Fir'aun. Orangnya Fir'aun. Jadi di Mesir waktu itu ada dua bangsa. Secara garis besar ya. Di Mesir waktu itu, zaman Fir'aun, ada dua bangsa. Bangsa, apa istilah kita, bangsa kelas 1. Itu bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun. Satu lagi bangsa rendah, bangsa buruh, bangsa budak, yaitu bangsa Bani Israel. Ada dua. Illa buyuta Bani Israel. Adapun rumah-rumah orang Bani Israel tidak terkena api itu. Tidak terbakar. Yang terbakar rumah-rumah orang Kipti. Nah, diartikan mimpi itu, madmunuha anna zawala mulkihi yakunu ala yaday rajulin min Bani Israel. Bahwa nanti hilangnya kekuasaan Fir'aun itu oleh seorang anak dari Bani Israel. Ya, yang sekarang ini lahir atau menjelang lahir. Ya. Dan ini menjadi perbincangan mereka. Menjadi berita heboh. Bi anna Bani Israel waktu kita sudah terkena musibah, sudah diam. Jangan dibahas. Kecuali belum. Kalau belum terjadi ya boleh sekali. Ini suka kecelakaan. Justru bayi yang akan merebut tahta Fir'aun itu, menghancurkan kerajaan Fir'aun itu sedang tadi ayatnya kan dibaca ya, sedang ditimang-timang oleh istrinya Fir'aun. Kayak apa itu dahsyatnya. Ya. Padahal sudah mau dibunuh oleh Fir'aun.
terlalu mudah bagi Allah untuk menyelamatkan Musa yang masih bayi. Dengan perantara siapa? Istrinya Firaun. Ditimang-timang. Ya, dan lebih dahsyat lagi, susuin di sini nggak mau, susuin sini nggak mau. Begitu disusui oleh ibunya Musa, mau. Ini terlalu mudah bagi Allah. Ya. Disinilah kita jangan coba-coba bikin tipu daya yang berhadapan dengan tipu daya Allah. Gimana nih? Supaya kelihatan halal gimana? Ini berhadapan dengan Allah. Ya, gimana nih? Ini tipu daya betul, tapi ini berhadapan dengan tipu daya Allah. Gak bakalan menang. Kecuali tipu daya ini dalam rangka dakwah. Dalam rangka supaya biar dia tertarik sama Islam. Gitu. Kan ada mudahana, ada mudarah. Awas, jangan sampai kita keliru dua hal ini. Mudahana itu kita melakukan sesuatu walaupun dengan mengorbankan agama demi simpati orang ke kita. Demi kita mendapatkan sesuatu, duit misalnya, jabatan misalnya, dengan mengorbankan agama. Misalnya yang sunnah dibikin bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah, yang syirik dibilang tauhid, yang tauhid dibilang syirik, supaya orang-orang simpati ke kita, supaya kita dapat jabatan, dapat uang. Itu mudahana. Ini buruk, ini tercela. Yang terpuji adalah mudarah. Apa mudarah? Kita melakukan sesuatu, kita mengucapkan sesuatu yang dengan ucapan ini supaya dia tertarik masuk Islam, supaya dia simpati terhadap Islam. Ini boleh. Supaya dakwah berjalan. Ya, supaya beliau mengizinkan pengajian di masjid yang beliau bangun. Kita melakukan sesuatu. Seolah-olah kalau orang awam melihat ya nyogok gitulah. Ya nggak apa-apa. Yang penting halal gitu. Menarik simpati dia. Ya. Dengan cara ikut pura-pura misalnya pura-pura hobi motor klasik misalnya, padahal kita nggak demen banget gitu. Tujuannya supaya dekat dengan beliau gitu, ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya kita ingin supaya bisa ngadain pengajian salaf di masjid yang beliau bangun. Di tanah beliau bangun. Pokoknya kalau beliau iya, ya iya. Nah, kita sampai bela-belain tuh. Bareng beliau nyari-nyari motor klasik misalnya. Bolehkah seperti ini? Boleh. Boleh, ini mudarah namanya. Kan nyari motor klasik halal apa haram? Halal, ya kan? Nyari-nyari motor klasik, ya. Kecuali nyari janda klasik lalu berzina, ya kan? Itu haram. Ikut-ikutan seperti haram. Ini kan halal. Nah, kita ikut-ikutan supaya dekat. Bolehkah? Boleh. Boleh, ya. Banyak dari kita yang kurang bermain seperti ini, ya. Ya udahlah, minta aja. Kalau diberi alhamdulillah, nggak diberi ya udahlah. Kurang ada istilahnya mudarah. Gitu. Bermain cantik tapi halal. Karena dia pejabat, karena dia dirut, ya butuh pendekatan. Dan mendekatinya dengan cara yang halal. Tujuannya apa? Dakwah sunnah tegak. Tujuannya apa? Supaya Islam dikenal di situ. Kan mulia. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ini yang dilakukan oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in. Melakukan sesuatu untuk kejayaan Islam. Ya.
Saya bacakan terjemahnya saja, bahwa setelah para ahli tabir mimpi menceritakan tentang bagaimana takwil mimpi itu, maka disembelihlah bayi-bayi laki-laki dan seterusnya, karena ini langsung ke matinya Firaun, hancurnya kerajaan Firaun. Jadi antara ayat 49 dengan ayat 50 ada belasan bahkan puluhan ayat. Ya harus kita cari sendiri di surat lain. Ini hebatnya Al-Qur'an. Allah membuat Al-Qur'an itu seperti ini supaya kita berpikir, dicari di sini, dicari di sini. Oleh karena jangan berbicara tentang Al-Quran, tidak boleh berbicara tentang Al-Quran kecuali yang berilmu. Kecuali para ulama yang berilmu, mereka kan hafal Al-Quran. Oh, di sini. Ya. Bagi kita yang bukan ulama, baca kedua ayat ini, ya nggak puas, ya kan? Begitu mimpi, langsung habis binasa, tenggelam. Ba'aqraqna ala Fir'aun. Nggak puas kita. Justru itu dicari. Ya. Ayat-ayat, puluhan ayat itu ada, nanti akan dibawakan. Ada angin taufan, ada jarat, belalang, ada apa lagi? Darah, dam, ada difda, apa lagi? Kodok, ya. Kumal, kutu, ya. Ini antara dua ayat ini, dan selalu minta kepada Nabi Musa, ya, berdoalah kepada Tuhanmu supaya melenyapkan kutu-kutu. Di mana-mana ada kutu. Nabi Musa berdoa, ilah. Datang lagi belalang di mana-mana, ribuan jutaan belalang di mana. Firaun meminta kepada Nabi Musa, berdoalah kepada Tuhanmu supaya melenyapkan belalang-belalang ini. Nabi Musa berdoa, hilang. Ya, dan setiap kali hilang, Firaun dan bala tentaranya bilang apa? Sihir. Ini sihir. Itu di mulutnya. Di mulutnya doang Firaun mengatakan bahwa ini sihir, ini. Di hatinya nggak sanggup. Gimana sihir seperti itu? Sihir kan cuma sekilas saja, membohongi mata. Ini betul-betul hilang. Dan belalangnya betul-betul ada, kutunya belum betul-betul ada. Dan itu kan bertahun-tahun. Tidak berbarengan gitu. Hilang, nanti muncul kutu. Berapa tahun hilang, muncul kodok. Terus darah di mana-mana. Maka Allah membongkar isi hati Firaun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Firaun dan bala tentaranya itu membantah Musa itu cuman bisa dengan lisannya, hatinya nggak sanggup. Ya hati mana bisa bohong, hati pasti jujur. Ya hati bohong mau membohongin siapa? Hati pasti jujur. Yang bisa bohong adalah mulut, tangan, mata, pandangan mata. Hati tidak bisa. Nah, kita langsung ke riwayat bagaimana malam itu. Ya. Jadi malam itu Firaun mendapat kabar bahwa Nabi Musa membawa seluruh Bani Israel untuk meninggalkan Mesir. Dan Firaun mengatakan, jangan dikejar dulu, dikumpulkan dulu ya, kumpulkan 600 alfin.
600.000. 600.000 pasukan, 600.000 bala tentara. Dan Fir'aun mengatakan jangan dikejar, kecuali setelah berbunyi ayam. Ayam itu setiap jam berapa kalau di kita? Ya, jam 3:30 berbunyi kan? Berkokok. Ya, tentu di mana-mana seluruh dunia seperti itu. Nanti begitu ada kokok ayam pertama kali, kita kejar. Tentu mudah sekali. Fir'aun dan bala tentaranya kan begitu banyak, begitu kuat persenjataannya, sementara Nabi Musa dan Bani Israel begitu lemah. Ternyata Allah menghendaki malam itu apa? Tidak ada satupun ayam yang berkokok. Tidak ada satupun ayam yang berkokok. Maka sampai pagi, sampai matahari terbit, baru dikejar. Oleh karena itu kan jadi ada pemandangan. Seandainya Nabi Musa dan Bani Israel terkejar di malam itu gelap, ya nggak ada pemandangan. Ini ada pemandangan, ya, kehendak Allah. Nah, yang menarik Yusha bin Nun. Antum bisa insya Allah tahu ya siapa Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam. Dua peristiwa besar dalam Al-Quran tentang Yusha bin Nun. Aina amara rabbuk? Yusha bin Nun sepertinya waktu itu belum jadi nabi ya. Ya Nabi Allah, ya Nabi Musa, kemana Allah perintahkan kita berlari? Fir'aun dan bala tentaranya lama makin dekat, makin lama makin dekat. Ya. Sementara di depan lautan yang luar biasa. Arah laut, air. Ya. Yushiru ilal bahar. Nabi Musa menunjuk ke laut. Yusha bin Nun berkeyakinan nggak mungkin seorang nabi bohong, nggak mungkin seorang nabi salah. Nah ini luar biasa ya, keimanan seseorang terhadap seorang nabi. Fa'akhama Yusha farasahu fil bahar. Maka langsung Yusha menyuruh kudanya untuk berlari ke arah laut. Apa yang terjadi? Ya nyembur basah. Balik lagi, ya Nabi Allah, ya Nabi Musa, kemana Allah perintahkan kita berlari? Dengan jawaban yang sama, ke arah sana, ke depan, ke laut. Bi'asaqal bahar. Pukulkan tongkatmu ke laut. Ya. Fanfalaqa fakana kullu firqatin qad tawdil azim. Maka segeralah Nabi Musa memukulkan tongkatnya dan terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang antum ketahui ya, 12 jalan. Berjalanlah, berlarilah Nabi Musa dan Bani Israel sampai ke tepian sana. Ya. Dan bertahun-tahun mukjizat Nabi Musa yang luar biasa. Belalang didoakan hilang, darah hilang, kutu. Nah, mestinya nih kalau pikiran kita, kira-kira Fir'aun berani nggak ngejar lewat jalan itu? Mestinya coba. Pikiran yang gampang aja lah, ya. Mestinya nggak berani, ya. Ini kalau nanti kalau Musa berdoa supaya airnya balik lagi, wah kacau kita. Mestinya kan begitu ya, ya. Maka inilah pikiran manusia, jalan pikiran manusia itu mau secerdas apapun akan buntu ketika Allah menghendaki. Ya nggak jauh-jauh Abu Lahab lah.
Abu Lahab kan pintar, nggak bodoh-bodoh amat. Tapi kenapa menjadi bodoh sekali setelah turun surat Al-Lahab? Ada kalimat saya selah naran dzata lahab, bahwa Abu Lahab pasti akan masuk neraka. Allah yang mustahil, bolehkah? Boleh. Boleh. Sudah mentok sana sini, nggak bisa berbuat apa-apa. Kita berdoa, disitulah kekuatan doa. Sampai dikatakan, jika Nabi awal hijrah ke Madinah, Nabi bertanya, ma hadzal yaumul ladzi tasumun? Kenapa kalian berpuasa hari ini? Dijawab oleh orang-orang Yahudi, hadza yaumun salihun, hadza yaumun najjallahu fihi bani Israil min aduwwihim. Ini hari di mana Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari musuhnya, dari Fir'aun. 10 Muharram. Maka Nabi Musa berpuasa, kami pun ikut berpuasa. Apa kata Nabi? Apa kata Rasulullah SAW mendengar ini? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Terhadap Nabi Musa, aku lebih berhak daripada kalian. Kalian kan cuma umatnya, mengakulah. Ya sudah nggak boleh lagi mestinya. Aku saudaranya. Aku saudaranya. Aku dengan Nabi Musa seayah. Sama-sama dari Nabi Ibrahim. Hanya beda ibu. Maka dia katakan al-anbiya abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi, para rasul, ayahnya berapa? Ayahnya satu, yaitu Nabi Ibrahim. Ibunya beda-beda. Ayahnya satu. Ibu nggak masalah. Ibu mau dari siapa saja, karena nasab itu ke ayah, bukan ke ibu. Ya, maka semenjak saat itu beliau berpuasa tanggal 10 Muharram. Apa istilahnya? Asyura. Bahkan dikatakan oleh Nabi, sebaik-baik puasa sunat. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Kalau sebaik-baik sholat sunat adalah Qiyamul Lail. Sebaik-baik puasa adalah Asyura, dan sempat diwajibkan. Wajib. Sebelum turun ayat kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebelum turun ayat tentang wajib, mau tukang beca,